Kami dari kelompok teman akan menjelaskan tentang kalimat serta kalimat efektif dalam penulisan. Saya Bagas Muhammad Rashid. Saya Mustafa Ramadan. Saya Adita Karina. Saya Mustafa. Kalimat dan kalimat efektif dalam penulisan ilmiah. Dalam penulisan karya ilmiah, penulis harus memperhatikan dua hal utama, masalah kalimat atau kebenaran struktur, dan kalimat efektif atau kejelasan dan logika penyampaian. Kalimat bukan sekadar rangkaian kata, melainkan struktur gramatikal yang benar untuk menyampaikan makna secara logis. Di konteks ilmiah, kalimat harus cermat dan sesuai laras bahasa formal. Menurut pengertian kalimat dari Coris Keraf, bagian ujaran yang didahului dan diikuti kesenyapan dengan intonasi yang menandakan kelengkapan. Menurut pengertian dari Harimurti Kridalaksana, satuan bahasa yang berdiri sendiri memiliki intonasi final dan terdiri dari klausa atau aktual atau potensial. Ringkasannya, satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang berdiri sendiri, bermakna lengkap, dan berintonasi final. Selanjutnya kita masuk ke perbedaan antara kalimat dan klausa. Kalimat adalah gabungan kata minimal, subjek, dan predikat yang berdiri sendiri dan bermakna lengkap. Contohnya, anak-anak bermain di taman sore ini. Kalimat ini berdiri sendiri, lengkap, dan memiliki intonasi final. Berbeda dengan kalimat, klausa memiliki minimal subjek dan predikat, tetapi tidak bisa berdiri sendiri. Contohnya, sehingga ujian ditunda, ini hanya bagian dari kalimat majemuk, seperti cuaca buruk sehingga ujian ditunda. Jadi, klausa butuh kalimat lain untuk melengkapinya. Berikutnya kita akan membahas jenis-jenis kalimat berdasarkan fungsinya. Ada 4 jenis utama yang akan kita pelajari. Pertama adalah kalimat berita atau deklaratif, yaitu kalimat yang menyampaikan sebuah informasi atau pemberitaan dan diakhiri dengan tanda titik. Contohnya perayaan HUT RI ke-65 berlangsung meriah. Kedua adalah kalimat tanya atau interrogatif, yaitu kalimat yang menggunakan kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Contohnya, apakah perayaan HUT RI ke-65 berlangsung meriah? Kalimat tanya sendiri dibagi menjadi dua jenis. Pertama, kalimat tanya parsial, yaitu jawabannya ditentukan berdasarkan isi pertanyaannya. Kedua, kalimat tanya total, yaitu kalimat tanya yang cukup dijawab dengan ya atau tidak. Ciri-ciri kalimat tanya memiliki ciri khas tersendiri, yaitu intonasinya naik di akhir. Isinya berupa pertanyaan ditulis dengan tanda tanya di akhir kalimat dan selalu mengharapkan tanggapan berupa jawaban dari lawan bicara. Ketiga adalah kalimat perintah atau imperatif, yaitu kalimat yang menyuruh atau melarang seseorang melakukan sesuatu dan diakhiri tanda seru. Contohnya, pergilah kamu sekarang. Keempat adalah kalimat seru atau eksklamatif, yaitu kalimat yang mengungkapkan perasaan atau emosi yang kuat dan diakhiri tanda seru. Contohnya, aduh saya terpleset. Berbeda dengan kalimat perintah adalah isinya berupa ungkapan perasaan bukan instruksi. Kalimat tunggal. Selanjutnya kita beralih ke topik kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya memiliki satu struktur subjek, predikat, atau satu klausa. Kalimat ini tersusun rapi, bisa dengan inti maupun tanpa inti. Kalimat tunggal juga sering disebut kalimat nomina, karena menggunakan frasa adjektif atau nomina untuk menjelaskan subjek dan predikatnya. Kalimat tunggal berpredikat verba terbagi menjadi 3 jenis. Pertama, semi-transitif atau tidak punya objek, tapi punya pelengkap. Contoh, Pak Joko mempunyai ketua RT. Kedua, transitif memiliki objek. Contoh, Ina bermain bola. Ketiga, transitif, intransitif tidak memiliki objek. Contoh, kakek makan di dapur. Berbeda dengan kalimat tunggal, kalimat majemuk terdiri dari lebih dari satu klausa. Ada 2 jenis utama. Majemuk setara yaitu 2 klausa yang berkedudukan sejajar dihubungkan dengan mata seperti dan atau tetapi. Dan majemuk bertingkat di mana ada hubungan induk dan anak kalimat dihubungkan dengan kata seperti karena, jika, ketika, dan agar. Kalimat majemuk. Untuk memperjelas
pada kalimat menjemput bertingkat, suatu klausa bergantung pada klausa lainnya. Misalnya, dia tidak masuk sekolah karena sakit. Di sini, karena sakit adalah anak kalimat yang bergantung pada induk kalimatnya. Jenis kalimat berdasarkan fungsi subjek. Nah, bedanya dari kalimat aktif, subjek itu melakukan tindakan. Contohnya, ibu memasak sayur. Kalimat pasif, subjek dikenai tindakan. Contoh, sayur dimasak ibu. Perubahan aktif ke pasif biasanya melibatkan penggantian imbuhan me menjadi di, pertukaran posisi subjek dan objek, penambahan kata oleh opsional. Jenis kalimat berdasarkan makna. Kalimat berita menyampaikan informasi, kalimat tanya meminta informasi, kalimat perintah memberi instruksi, kalimat seru mengungkapkan emosi, kalimat emfatik memberikan penegasan pada bagian tertentu. Jenis kalimat berdasarkan tata bahasa modern. Kalimat Meyer memiliki struktur lengkap, S, P, atau lebih. Kalimat minor tidak lengkap, sering digunakan dalam percakapan. Misalnya, siap, aduh. Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang mampu menyampaikan gagasan secara jelas, tepat, dan mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Tujuannya agar pesan tersampaikan tanpa menimbulkan makna ganda. Ciri-ciri kalimat efektif adalah kesepadanan struktur sesuai dengan logika, keparalelan bentuk kata konsisten, ketegasan, ide utama jelas, kehematan, tidak bertele-tele, kevariasian, tidak monoton, kelogisan, dapat diterima akal. Ciri-ciri kalimat efektif. Selain itu, menyusun kalimat efektif juga perlu mempertimbangkan latar belakang pembaca atau pendengar seperti sosial, pendidikan, dan budaya. Inti pentingnya, jenis-jenis kalimat membantu ini kita memahami struktur dan fungsi bahasa, sedangkan kalimat efektif memastikan pesan yang tersampaikan tepat, jelas, dan mudah dipahami. Keduanya penting dalam komunikasi, baik lisan maupun tulisan. Perpaduan adalah hubungan yang jelas, logis, dan saling mendukung antar unsur dalam kalimat seperti kata, frasa, dan fungsi kalimat, subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Kalimat yang koheren akan mudah dipahami karena susunannya runtut dan juga membingungkan. Perbedaan kohesi dan koherensi. Kohesi itu hubungan bentuk antar unsur bahasa. Koherensi itu hubungan antar makna atau logika dalam kalimat atau teks. Kohesi itu terhubung secara struktur kalimatnya, sementara koherensi itu terhubung secara makna. Ciri-ciri kalimat koheren itu susunan katanya logis dan tidak terbalik, hubungan antar bagian jelas, tidak menimbulkan makna ganda atau rancu. Fungsi kalimat SPOK-nya lengkap dan tepat. Contoh tidak koherennya, setiap hari dia pulang pergi Bogor ke Jakarta dengan kereta api. Versi koherennya, setiap hari dia pergi pulang Bogor Jakarta dengan kereta api. Selanjutnya adalah fungsi koherensi. Koherensi sangat penting dalam kalimat efektif karena menentukan apakah pesan yang dipahami dengan jelas atau tidak. Untuk mencapai kalimat yang koheren, pastikan susunannya logis, fungsi kalimat lengkap, dan tidak ada kata-kata yang berlebihan atau membingungkan. Jadi, kesimpulan materi kita kali ini adalah definisi kalimat. Definisi kalimat adalah satuan bahasa bermakna lengkap dengan intonasi yang final. Jenis kalimat yang saya ulas di sini adalah kalimat tunggal. Apa itu kalimat tunggal? Kalimat tunggal itu adalah kalimat yang memiliki satu klausa. Kalimat majemuk. Kalimat majemuk itu adalah gabungan dari dua kalimat tunggal atau lebih. Kalimat efektif adalah kalimat yang jelas, tepat, dan tidak bermakna ganda. Nah, kunci kualitas kalimat. Kohesi
itu terhubung secara struktur, sekuensi, terhubung secara makna atau logika. Seperti itu saja.